minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah makan Pak? Belum? Masya Allah. Itu ada kotak bukan? Ada. Jangan kotaknya banyak isinya. Bu, sehat? Aman semuanya Bu? Suami aman? Kantong? Dolar naik Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi manahana ni'aman katsiratan hatta nastati'a najtami'a fi hadzal makan. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin alladzi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Alhamdulillah, kursinya enak. Biasanya Pak kalau ceramah itu dapat kursi kecil satu orang. Ini kursi cukup buat 2-3 orang kan? Kayaknya ada teman yang saya dulu. Masya Allah, luar biasa. Inilah saya senangnya kalau ceramah di perusahaan, ya, biasa ya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini di masjid yang begitu megah, begitu luar biasa ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat Pak. Nikmat Bu. Nikmat enggak duduk di masjid? Nikmat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena banyak orang merasa duduk di masjid itu bukan nikmat Pak, tekanan. Apalagi ada manajer, tekanannya awas, salah-salah di masjid. Alhamdulillah, ini nikmat yang begitu besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul ya, nikmat ini. Karena Rasulullah SAW itu pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala." Tidaklah sekelompok kaum itu berkumpul. Ijtama'a, berkumpul. Karena Pak zaman sekarang Pak, kalau ada pengajian beda sama zaman dulu. Zaman dulu kalau ada pengajian ramai, betul ya? Masjid penuh dari depan sampai belakang. Sekarang kalau ada pengajian, ya itulah bapak-bapak yang satu sap yang banyak di teras. Insya Allah di teras. Mudah-mudahan nggak ketiduran Pak ya. Kalau ceramah Pak, kalau tidur jangan tanggung-tanggung Pak. Kalau tidur sekalian. Kalau bangun sekalian, ya. Jangan ayam-ayaman, ya. Nanti saya minta bersyukur kepada Allah. Bangun-bangun tadi Ustaz nyampaikan apa? Kita harus rajin bersyukur. Siapa yang belum bersyukur? Ya? Kalau dulu ramai Pak, sekarang Masya Allah. Karena apa? Sekarang di mana-mana sudah bisa mendengarkan pengajian. Bapak-bapak itu sekarang kerjaannya dengarkan pengajian. Dia jemaah YouTube ya. Kalau ibunya TikTok ya. Ustadznya banyak di TikTok. Dibawa ke masjid nggak mau. Padahal hadisnya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Tidaklah sekelompok kaum berkumpul di dalam dari salah satu dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu
megah luar biasa enak. Yang enak begini saja masih jarang yang datang. Gimana yang enak? Ya, enaknya di mana? Orang kopi, enak. Mancing, enak itu. Ngurusin burung, enak itu. Luar biasa. Nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita berkumpul di sini. Dapat 4 Pak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Anzalat alaihimus sakinah. Allah turunkan kepada kita sakinah, ketenangan. Saking tenangnya duduk sekali. Tenang hidup. Tidak punya beban lagi. Tenang Pak kita di masjid as-sakinah. Karena salah satu penyakit orang zaman sekarang hidupnya tidak tenang. Betul? Betapa banyak kita sekarang harta melimpah, tanah di mana-mana, tapi tidak bisa tidur nyenyak. Ada Pak yang tidur? Ada Pak? Mana? Orang-orang banyak sekarang diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah tumpahkan. Tumpah itu Pak. Kalau diteteskan air masih luar biasa, minumnya sampai 4. Ada buat panas dalam, ada mineral, ada yang manis. Mana saya minum? Ini sepertinya ghasyiyatuhumur rahmah. Saking banyaknya rahmah nggak bisa saya makan semua. Ini dulu di masjid. Allah tumpahkan kepada kita rahmat. Kalau jadi jemaah itu dia nggak dapat. Nonton TikTok nggak dapat. Kalau ngumpul di masjid dapat. Kan hadisnya itu bunyinya. Karena salah satu tantangan kita di akhir zaman kemudahan. Ketika zaman semakin mudah, tapi Allah Subhanahu wa taala mau memberikan kepada kita keutamaan-keutamaan yang kadang-kadang malas kita ambil di akhir zaman ini. Dalam hadis riwayat lain diriwayatkan oleh Abu Darda. Jadi Abu Darda ini seorang sahabat Nabi yang tua renta. Beliau meriwayatkan sebuah hadis yang kita sebenarnya banyak hafal. Man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan tariq, ada yang namanya di dalam Al-Quran itu Pak. Kalau kita ini jalan tariq itu dalam bahasa Arab itu adalah jalan fisik. Yang namanya tariq itu fisik. Berbeda dengan sabil. Itu berbeda. Kalau kata tariqan itu berarti ada aspek fisik di dalamnya. Maka man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan fisik itu ilal ilmi, kepada menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan dia menuju surga. Kalau buka pengajian di YouTube perlu jalan nggak Pak? Atau buka YouTube sambil jalan-jalan? Maka ketika kita datang ke sini Pak, Masya Allah luar biasa. Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Dalam hadis lain, man kharaja fi tariqi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar Pak. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, dia berada fi sabilillah, di jalan Allah sampai pulang ke rumah. Tenang Pak. Datang ke masjid duduk dapat nasi, bukan nasi kotak ya, kue. Nasi juga nggak ada yang kotak ya, nasi dalam kotak. Itu kue Pak. Sudah sampai datang ke sini duduk di situ dikasih kue. Dapat apa Pak? Fi sabilillah hatta yarji'a, sampai balik ke rumah nanti. Seandainya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang malaikat Israil kepada kita, tempat pada malam ini, di tempat ini, Masya Allah,
berarti kita mati dalam keadaan fisabilillah. Kurang apa-apa sampean kalau mau jihad, kata para ulama, fisabilillah ini konteksnya hampir sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampean kayak ikut jihad, Pak. Jihad kita ini apa? Datang ke masjid, duduk di sini, menuntut ilmu. Itu jihad kita. Kita nggak diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memerangi musuh-musuh Allah di medan perang Mekah. Tapi pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita nikmat yang luar biasa. Dengan mudahnya kita berangkat dari rumah kita, dari mes-mes kita, dari tempat-tempat kita ditempatkan di perusahaan ini, datang ke tempat ini dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi nyaman, dalam kondisi lapang, di tempat yang nyaman. Dan Allah berikan predikat kita berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, nikmat, Pak, nikmat luar biasa. Alhamdulillah. Karena Pak, kata guru kami, nikmat itu yang lebih berbahaya itu bukan orang yang dia tidak paham nikmatnya apa, dia tidak bersyukur, bukan. Tapi apa yang lebih berbahaya dari orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang dia ketahui adalah orang yang senantiasa nikmat itu menempel di dirinya setiap hari sehingga dia tidak sadar dan bahkan melupakan bahwasanya itu adalah nikmat. Kita ini Pak, setiap hari dikasih Allah nih nikmat. Bisa datang ke sini itu nih nikmat. Bisa duduk di tempat ini nikmat. Bisa buka mata ini nih nikmat. Bayangkan ya, tiba-tiba pulang ke sini cabut oleh Allah mata, tidak bisa melihat, baru terasa kita nikmat. Maka alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ini, di hari kedua Muharram 1448 Hijrah ini, di bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syahrullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dudukkan kita bersama-sama. Amin. Mudah-mudahan apapun hajat sampean yang ada di dalam masjid ini, yang terbersit di hati, yang keluar di lisan, yang terpikirkan di dalam pikiran-pikiran sampean, semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang punya masalahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang punya hutang dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hutangnya. Amin. Yang suaminya masih kesana kemari, dimudahkan oleh Allah, diberikan hidayah. Yang istrinya Pak masih suka marah-marah, mudah-mudahan dilembutkan hatinya. Amin. Tenang Pak Bu ya, kita duduk di sini aman, betul ya? Aman di sini. Insya Allah di dalam tempat ini semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Bu datang ke sini tadi diminta siapa? Diundang siapa Pak? Pak Irsam. Yang belum melihat ada Pak Irsam Bijaksana. Ini Masya Allah, dengan beliau rasanya belum pernah ngisi di sini Pak ya sebelumnya. Di subuh kalau tidak salah. Alhamdulillah bisa kembali lagi ke masjid ini. Kita ke sini Pak karena siapa Pak? Karena disuruh, diminta, apa karena melihat sendiri Pak? Iya Pak, datang ke sini diminta apa karena pilihan sendiri? Pilihan sendiri. Alhamdulillah. Karena hidup memang pilihan Pak, betul. Betul Pak ya. Sesusah-susahnya kita hidup di dunia, maka selama masih di dunia kita masih punya pilihan. Betul. Tidak ada orang yang hidup di dunia yang punya masalah. Dari pagi sampai tidur lagi tidak mungkin Pak orang itu sedikit pun tidak ada nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti dalam hidupnya itu masih punya pilihan. Baru ada di tempat ini di HSL sudah lama, ada yang sampai 7 tahun, 10 tahun betah. Alhamdulillah. Ada yang di sini ditempatkan baru berapa bulan tidak betah, ada. Oh ada apa? Katanya kalau nggak betah ditempatkan di sini, kenapa? Di sini susah, manajernya suka marah-marah ya.
tinggal pulang Pak. Kalau kata orang Jawa, mangan yang penting ngumpul. Susah, nggak suka sama bosnya, nggak suka sama tetangganya, nggak suka sama siapa, tinggal pergi, selesai urusan. Ya, kalau kita merantau ke tempat ini, susah hidup kita bisa pilih merantau ke tempat lain, bisa pulang ke kampung halaman. Di kampung halaman tidak tenang hidupnya, susah hidupnya, masih punya pilihan, pindah ke tempat yang lain. Kalau misalnya Pak, mohon maaf, punya istri, yang istri punya suaminya tidak sesuai harapan. Apalagi sekarang, data terakhir kemarin, kebetulan kami ini biasa meneliti tentang rumah tangga Pak. Jadi beberapa tahun terakhir itu ada dua data yang sangat meningkat dan hampir masuk ke semua lini. Tapi kayaknya di sini enggak. Ada dua masalah Pak. Ini 70% meningkat datanya. Apa Pak? Yang pertama, judi. Ada Pak yang kena judi ada Pak? Gak ada. Di sini gak ada. Ya. Di sini gak ada. Emang gak ada sih. Kalau di rumah nanti tahu. Di sini gak ada. Ya. Judi Pak. Ini judi dalam 3 tahun terakhir peningkatannya luar biasa. Suami-suami mulai berjudi. Kalau dulu judinya datang ke warung. Kalau kita kan datang ke warung ngopi, ini datang ke warung main dom dari zaman dulu. Sekarang tak kabur kemana-mana. Di rumah yang datang siapa? Zeus datang ke kamar. Ya, banyak Pak sekarang meningkat perjudian di mana-mana Pak. Judi online. Saya di Kota Waringin Lama, ini mohon maaf, ada anak umur 21 tahun dari bulan September lalu sampai bulan Maret. Berapa Pak judinya? 2 miliar. Bocos. Real. Bapaknya datang ke saya, Ustaz, tolong saya Pak Ustaz, kenapa anak saya Pak Ustaz? Apa Pak? Judi Pak Ustaz. Dari kapan Pak? Dari September sampai bulan Maret ya Pak. Habis berapa? 2 miliar. Anak 21 tahun. Di dekat kita, di sekitar sini, ada anak umur 19 tahun, 20 tahun menghabiskan uang 600 juta Pak. Betul? Ada dengar? Enggak. Iya. Perjudian. Yang kedua, Ibu, Bu, perselingkuhan. Ada yang selingkuh Pak sini? Enggak ada ya? Ada? Mana? Perselingkuhan. Nauzubillah. Bu, kalau suaminya menduakan ibu-ibu, hati hancur nggak Bu? Hancur ya? Hancur Pak diduakan. Apalagi ditigakan, diempatkan. Hancur. Tapi pertanyaan saya, na'udzubillah, seandainya itu terjadi dan suami kita melakukan perbuatan seperti itu di dunia ini, ada pilihan nggak Bu? Masih ada pilihan nggak? Masih. Minimal apa? Pulangkan saja aku kepada ibuku. Gitu ya? Tadinya atau ayahku, kan gitu. Na'udzubillah, masih punya pilihan, tinggal pulang. Na'udzubillah. Pak, istri Pak, punya masalah nggak Pak sama istri? Punya Ustaz. Kalau nggak punya masalah sama istri, saya yakin 100% Pak, pasti sampai pernah punya masalah sama istri. 100%. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, istri-istri kita itu bagian daripada ujian bagi kita. Ada orang cerita,
ketemu sama istrinya datang, dek pulang kerja dari perusahaan entah dari mana, pulang ke rumah, datang ke rumah, dek tolong pijetin kepala. Duduk, biasanya di pangku, dipijit kepalanya. Iseng-iseng istrinya nanya kan, mas dulu waktu belum sama saya yang mijet siapa? Dijawab salah, nggak dijawab salah, ini deh. Dulu dek waktu mas belum sama adek, mas gak pernah sakit kepala gitu. Ya. Sekarang sakit kepala ini yang bikin sakit kepala ya. Dipijit, punya masalah sama istri, istrinya membangkang, tidak mau taat sama Allah, disuruh pakai kerudung nggak mau, disuruh sholat nggak mau, ngurusin anak males, kerjanya take out Shopee. Ya kan? Suami bisa ya. Karena check out Shopee itu ada salah satu kebutuhan, betul bu? Betul ya. Istrinya begitu, punya pilihan gak Pak? Masih punya pilihan gak? Punya masalah? Masih punya dua lagi. Apa dua Pak? Kalau gak ganti nambah? Enggak. Itu kata dulu saya. Kata Ustaz begitu, kalau gak ganti nambah. Punya pilihan tidak Pak? Selama kita hidup di dunia, apapun masalah kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita banyak pilihan untuk keluar dari segala masalah kita, betul? Maka insya Allah apapun masalah sampean, semua naik sekarang Pak. Hidup, beras naik kan Bu? Minyak naik, betul ya? Pampers naik nggak Pak? Naik. Harga pancing naik Pak. Pakan burung ya naik Pak. Susu naik dulu. Naik semua, masya Allah. Semua barang-barang naik, masalah kita banyak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita banyak kesempatan, kekuatan untuk bersyukur, dan masih Allah berikan kita kesempatan untuk berbahagia di dunia yang sementara. Maka ini adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ketika pilihan masih ada di tangan kita Pak. Tapi pertanyaan saya, kalau sudah Israel datang masuk kita ke dalam kubur, ada pilihan atau tidak? Ada pilihan atau tidak? Tidak ada pilihan. Masuk sampai ke situ, nempat sampai ke situ, sampai hari kiamat, sampai hari dibangkitkan, tidak ada pilihan sampai untuk pilih apa-apa lagi. Selama hayat kita masih ada, hidup kita masih ada kesempatan kita untuk memilih banyak pilihan hidup. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memutus nikmat, makanya yang namanya kematian itu adalah pemutus segala nikmat, maka tidak ada lagi pilihan bagi kita. Kita tinggal mempertanggungjawabkan apa yang telah kita pilih dahulu ketika hidup di dunia. Pertanyaan saya, semua yang duduk di dalam ini masih punya pilihan atau tidak? Masih. Alhamdulillah. Inilah Muharram, inilah hijrah, maka kita masih punya banyak pilihan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, shallu ala Nabi Muhammad. Kita hidup masih punya banyak pilihan. Kita hidup masih punya kesempatan. Maka selama kita hidup, Allah berikan kita dari tahun ke tahun sampai hari ini 2 Muharram 1448 Hijrah, Allah masih berikan kita pilihan-pilihan. Maka ibu-ibu yang masih memilih untuk jauh dari Allah, ini pilihan. Mari kita sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ini jamaah semua rutin nggak ke masjid? Alhamdulillah. Semua ini ya? Alhamdulillah. Nah ini berarti alhamdulillah. Berarti apa? Pertahankan pilihannya. Betul? Jangan sampai memilih untuk hijrah ke tempat yang lain. Ada
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ulun mau menyampaikan, ulun suka kalau tadi dimulai jam 20 lewat 18, karena ulun di jadwal itu dikirim oleh beliau Pak Irsan jam 20.25 sampai 21.25. Tapi mohon maaf, airnya banyak, berarti panjang urusannya. Jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat. Gitu. Ya, enggak ya, insya Allah ya. Ulun mau menyampaikan satu saja. Ada satu buah hadis, yang hadis ini ada di dalam kitab-kitab para ulama salaf. Walaupun dia tidak ada di dalam kitab-kitab para ulama hadis. Dan para ulama mengkategorikan hadis ini adalah hadis Israiliyat. Namun hadis ini masyhur, ya, banyak disebutkan oleh para ulama sebagai motivasi, targhib wa tarhib, yang kemudian dijelaskan oleh para ulama. Walaupun hadis ini dipertentangkan, tapi masih bisa digunakan. Itu apa? Untuk targhib wa tarhib, untuk motivasi dan mengancam semangat. Karena kita ini Pak, bergerak itu kadang-kadang karena apa? Bukan karena hanya motivasi, tapi karena diancam. Ya. Dan kita itu bergerak karena ada dorongan. Sampai kalau mau ke masjid, mau pengen apa Pak? Pengen dapat pahala, pengen nanti masuk surga, itu motivasi. Sampai datang ke sini, ada anak-anak ini datang ke sini Pak, ada motivasinya. Entah dia takut dimarahin ibunya, entah takut pada bapaknya, entah karena snacknya. Ada motivasi. Nah, targhib wa tarhib, ada sebuah hadis. Hadisnya berbunyi seperti ini. Hadisnya adalah hadisul qudsi. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Sungguh aku telah menciptakan kalian untuk beribadah, maka jangan main-main. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Kehidupan di dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Tapi dalam hadis ini Allah mengatakan, wahai hambaku, wahai ibnu Adam, sesungguhnya kuciptakan engkau untuk ibadah, maka jangan main-main. Pak, permainan game, karena anak kita suka main game di HP. Kalau nggak nonton yang nge-game, nggak cuma anak-anak, bapak-bapaknya suka main game kan ya. Ada Mobile Legends, ada Free Fire ya, bocah kecil FF, kecil FF, dikit-dikit, main game Pak. Semua permainan itu Bapak Ibu, itu ada aturannya, betul? Ada aturannya. Main game seperti apapun kita di dunia ini, mau game itu buatan siapapun, mau buatan Cina, buatan Amerika, buatan dalam negeri, buatan orang manis mata, kalau dia bisa bikin game, itu pasti di dalamnya ada aturan. Maka kata para ulama, yang dimaksud la'ibun wa lahun, permainan dan senda gurau, karena dunia ini berjalan atas dasar aturan. Ada yang menang, ada yang kalah. Kalau pengen levelnya tinggi, ada aturannya. Harus ada yang dicari, harus ada yang dibuat. Itu permainan. Harus ada strateginya. Kalau main catur, nggak main strategi, kalah kita. Yang namanya hidup di dunia, dia adalah lain permainan, tapi yang namanya permainan ada aturannya, perlu dipikirkan, perlu ada strateginya. Maka ketika kita bermain dengan aturan, bermain dengan strategi, jangan main-main. Kalau main-main kemungkinannya nggak jadi, nggak naik level atau kalah. Betul ya? Makanya kata Allah, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Kuciptakan engkau untuk ibadah, maka jangan main-main. Pertanyaan saya Pak,
Allah ciptakan kita untuk ibadah saja atau diciptakan juga untuk selain ibadah? Oh, sebenarnya ibadah juga. Kita diperintahkan untuk kerja juga, diperintahkan untuk sekolah, belajar dan sebagainya. Nih, ketika Allah mengatakan dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Pertanyaan saya, Allah ciptakan kita ini hanya untuk ibadah atau juga selain ibadah? Ya. Nih, menarik kan? Ini saya akan buka sedikit ya supaya kita agak mikir dikit. Enggak cuma guyon. Ketika Allah mengatakan, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah." Kalimatnya bukan begini, "Ku ciptakan manusia untuk ibadah." Tidak seperti itu. Tapi Allah mengatakan, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah." Ini dua hal yang hampir mirip maknanya, tapi beda. Contoh, fil fasli Muhammadun, kata para ulama balaghah. Di dalam kelas itu Pak, ada Muhammad. Pertanyaan saya, di dalam kelas itu ada Muhammad, mungkin nggak ada selain Muhammad? Mungkin deh. Di dalam kelas ada Muhammad, bisa jadi ada Ibrahim, betul? Ada Yusuf, ada Musa dan seterusnya. Tapi kalau saya bilang begini Pak, ma fil fasli illa Muhammad, tidak ada sesuatu pun seorang pun dalam kelas kecuali Muhammad. Pertanyaan saya, ada orang lain Pak? Enggak ada. Maka ketika Allah mengatakan, "Ku ciptakan manusia dan jin untuk ibadah," enggak gitu. Allah katakan, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah." Maka sesungguhnya tujuan satu-satunya kita diciptakan untuk ibadah. Untuk ibadah. Permasalahannya adalah ketika kita hidup, tapi hidup kita tidak semuanya kita jadikan ibadah. Makanya PR dan tugas kita menjadikan semua aktivitas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugilah sampai yang hidup 60 tahun pendek, sampai yang kerja Pak di ASL dapat kerja 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun pendek juga. Kalau tidak semuanya dinilai ibadah, rugi. Walaupun Allah sudah bilang seperti kata kedua takmir tadi, wal asr innal insana lafi khusr, kita ini merugi. Tapi kita sudah diberikan jalan oleh Allah bahwasanya semua aktivitas kita bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Syaratnya dua. Pertama, niatnya benar karena Allah. Dua, kita tahu ilmu dan caranya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dapat ibadah. Sampai ini duduk di sini dari tadi, ada yang dapat nilai ibadah, ada yang tidak dapat. Oke. Siapa yang dapat? Yang dapat nilai ibadah dari awal duduk dari sini sampai nanti pulang adalah pertama, yang dari rumah keluar berniat menuntut ilmu. Kenapa? Kalau dari rumah niatnya dapat makan, dapat kue, dapat itu aja. Kalau niatnya ketemu cuma pengen ketemu manajer, cuma itu aja. Tapi kalau tadi sampai pasang niat untuk menuntut ilmu, maka akan ada pahala menuntut ilmu sampai ke kembali. Yang kedua, sampean yang duduk di sini bisa dapat double pahalanya. Kalau yang dari awal ketika duduk yang mengatakan nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, aku berniat untuk beriktikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau nggak niat dari awal nggak dapat pahala. Ini bedanya orang yang beramal saja dan beramal niat karena Allah dan tahu cara. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita, jangan main-main Pak itu. Wa qasamtu laka rizqaka fala tan'ah, kata Allah. Dan jangan kalian, telah kutetapkan rizkiku kepada kalian, jangan kalian risau. Gak usah risau Pak, waktu masih
Ya, saya cuma lihat jam aja. Insya Allah. Telah kutetapkan bagi kalian rezeki kalian, kata Allah. Maka jangan kalian risau. Jangan risau. Wa in radita, ini hadisnya selanjutnya. Wa in radita bima qasamtuhu lak arifta qalbaka wa badana, kata. Seandainya engkau ridho dengan apa yang telah kutetapkan rezekiku, kutetapkan dariku, maka akulah yang akan membebaskan, menenangkan, mengistirahatkan pikiran dan badanmu. Pak, Bu, masalah kita yang paling banyak sekarang, ulun dari tahun 2011 sampai tahun 2019. Dulu ulun juga praktisi di Tibun Nabawi. Jadi ada pengobatan ya. Dari sisi Tibun Nabawi. Dulu penyakit yang paling banyak, Pak, tahun 2011 sampai 2019 itu satu, darah tinggi, kolesterol, gula darah, ya. Itu. Tahun 2019 setelah COVID sampai sekarang, Pak, berputar balik. Yang paling banyak saya ketemui dan banyak yang mengadu penyakitnya apa? Anxiety, gelisah. Ada namanya bipolar. Pagi senang, sore susah. Sore susah, pagi senang. Tanpa ada sebab. Anak-anak zaman sekarang. Dan ini fakta. Ya? Dan ini terjadi. Silahkan panjenengan searching google.com. Penyakit-penyakit dalam 4 tahun terakhir yang paling banyak meningkat adalah penyakit-penyakit mental, psikologis. Banyak orang yang hidupnya tidak tenang, banyak orang yang badannya tidak ngapa-ngapain tapi lelah. Dia tidak melakukan kegiatan yang berat tapi badannya lelah. Kenapa? Karena semakin banyak kita di antara kita, semakin naik media sosial, itu makin banyak orang yang membandingkan dirinya dengan orang lain. Ya, semakin banyak kita membandingkan diri kita dengan orang lain, semakin muncul sifat macam-macam. Ada penyakit SMS. Apa SMS, Pak? Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. SMS. Dia sekarang banyak. Maka ketika kita hasad, iri, dengki, banyak informasi, tetangga punya mobil baru, ini punya baru, yang ini mulai standar gantengnya meningkat, ibu-ibu makin banyak nonton drama Cina, dracin, ada yang nonton drakor, lihat suaminya masih rokok beda gitu ya, yang ini kok putih, yang sipit, lihat suami kok hitam gitu. Aku pengen kayak gini, yang romantis. Istri stres, lupa kok suami itu gak pernah romantis, teman. Istri stres, suami juga stres. Lihat istri kayak gitu, ya, sama-sama stres. Dua-duanya stres, itu rumah tangga banyak nangisnya. Kalau rumah tangga panjenengan banyak nangisnya, Pak, bukan nangis karena bahagia, nangis karena pertengkaran, itu rumah tangga atau rumah duka. Banyak sekarang bukan jadi rumah tangga lagi tapi rumah duka. Dan itu terjadi banyak, Pak, di mana-mana. Tapi ketika kita ridho, kata Allah, engkau ridho dengan istrimu yang begitu, engkau ridho dengan suamimu yang begitu, engkau ridho dengan anak-anakmu, ridho dengan hartamu. Apa kata Allah dari sini? Arihta qalbaka wa badana. Akulah yang akan membuat tubuh dan pikiranmu menjadi rileks. Enak, Pak. Tapi ada ancamannya. Fa illam radita bima qasamtuhu lak fa bi izzati wa jalali la usallitanna alaikum dunya. Mengerikan. Seandainya engkau tidak ridho dengan apa yang telah kutetapkan kepadamu, tidak ridho dengan apa yang telah menjadi takdirmu, tidak ridho dengan apa yang menjadi rezekimu, maka Allah bersumpah, fa bi izzati wa jalali,
Dunia ini semakin kita dapat, semakin puas atau semakin lapar? Makin dapat satu, pengen lagi. Ini dunia. Maka kalau kita tidak ridho dengan ketetapan Allah, maka Allah katakan, demi zatku yang maha tinggi dan maha mulia, sungguh akan kujadikan engkau sebagai budak dunia. Nah, ini luar biasa hadis ini. Jadi kita itu hidup ini gampang caranya, ridho. Kalau kata guru kami itu syukur, ya, ikhlas, qanaah dan ridho. Ini 4 kunci. Maka kalau dia sudah ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nyaman hidup ini. Dan sekarang semakin banyak standar-standar yang masuk ke dalam rumah dan kamar-kamar kita, maka disitulah kita diuji dengan keridhaan kita dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini salah satu yang ingin saya sampaikan kepada sampean-sampean semua, mari kita sama-sama menata kembali, merestart kembali diri kita untuk melihat kembali nikmat-nikmat Allah kepada kita, melihat kembali pasangan kita, anak kita, harta kita, rumah kita, ya. Dan kita lihat di situ ada ketetapan Allah kepada kita, dan mari kita sama-sama membuat mindset kita itu untuk meridhoi apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah dilanjutkan di hadis itu, Rabbal wuhush, ya. Kita ini seperti apa? Seperti binatang buas. Rabbal wuhush fil bariyah, seperti binatang buas yang mengejar makanannya di padang gembala. Tsumma la yanaluka illa ma qasamtu lak. Tidak dapat apa-apa kecuali yang hanya Allah berikan kepada kita sendiri. Maka kalau kita ingin dapat ketenangan, kenyamanan hidup, ya, ini di awal tahun ini, 1448 Hijrah, yang punya masalah Allah masih berikan banyak jalan keluar. Yang punya tekanan, ya, Allah masih berikan jalan keluar. Allah masih berikan kesempatan kita. Maka gunakan kesempatan ini. Apa kunci dari semua itu? Kunci dari semua itu adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepadanya jalan keluar. Syaratnya apa? Syaratnya bertakwa. Dan sekarang ini banyak orang yang beriman, ngaku beriman kepada Allah, ngaku orang Islam, tapi tidak suka menjalankan aturan Islam. Banyak nggak, Pak? Ngaku beriman sama Allah tapi nggak mau sholat. Banyak nggak? Banyak. Betul. Ngaku beriman kepada Allah nggak mau puasa. Banyak. Banyak mana? Ngaku beriman kepada Allah tapi istri tidak mau taat sama suami. Banyak nggak? Banyak. Kita sekali. Banyak, Bu, ya. Ngaku beriman kepada Allah tapi tidak mau berbuat baik sama istri. Banyak kan? Banyak. Dibalas juga. Banyak. Karena apa? Karena kita masih belum menumbuhkan resolusi penting dalam diri kita. Maka ada 3 resolusi penting. Yang pertama, resolusi yang harus kita lakukan di awal tahun ini adalah resolusi mindset, Pak, cara berpikir. Nah, saya senang kalau di perusahaan bisa diajak berpikir enak, gitu ya. Kalau di masyarakat biasanya guyon aja kerjanya, ceramah, ya. Diajak mikir ini susah. Kalau di sini salah sendiri. Guna pengajian saya pikir. Ya, Pak, mindset, Pak. Karena kita semua bergerak, berubah, bertumbuh itu karena pikiran, betul? Kita pusing itu karena apa? Karena pikiran. Kita melihat dunia ini sempit karena apa? Karena pikiran. Karena kalau kita mengatakan kita ini, Pak, saya ini banyak pikiran karena rumah saya ini kecil. Pertanyaan saya, banyak nggak, Pak, orang di luar sana rumahnya besar, kamarnya banyak, halamannya luas, ya, tapi dia jarang tidur di rumah? Banyak.
Siapa yang paling luas hatinya di dunia ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa luas rumah Rasulullah? Dalam kitab-kitab tarikh disebutkan Rasulullah itu rumah beliau Al-Hujurat, tempat beliau dan istri-istrinya tinggal di ujung Masjid Nabawi itu adalah 3 kali 4 meter. 3 kali 4 meter. Mes sampai 3 kali 4 meter. Oh enggak, lebih luas ya. Sampai dalam riwayat Rasulullah itu kalau mau sholat malam, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu kan kalau beliau mau rukuk dan sujud itu harus menempuk kakinya. Ya. Untuk apa? Supaya Rasul bisa sujud saking sempitnya. Tapi masya Allah, Rasulullah adalah orang yang bahagia hidupnya. Kenapa? Di rumah sesempit itu Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati beliau. Kita punya istri satu pusing kepala. Rasulullah punya istri berapa? 11. Ya. Punya istri satu ini pusing. Cuma 11. Sampai sepusing apa sampai ada istri satu? Ya. Dapat istri 11 gimana ya? Gak cuma pusing. Gitu ya kira-kira. Luar biasa. Dan istri itu biasa, di mana-mana istri itu punya masalah. Kalau sampai kamu tahu bagaimana permasalahan istri Rasulullah SAW, ya, itu lihat surah At-Tahrim, dibaca surah At-Tahrim. Kalau dikaji panjang kan itu nggak selesai, ya. Dalam surah At-Tahrim bagaimana istri-istri Rasulullah ya, dalam tafsirnya itu dijelaskan. Luar biasa. Tapi beliau 3 kali 4 begitu lapang, bahkan bisa menjadi orang yang paling menancapkan pilar-pilar peradaban di muka bumi. Nah, kita ini rumah besar, ya, dingin, ber-AC, berkipas angin, gitu ya kira-kira begitu. Maka hadirin yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita itu kuncinya untuk menghadapi tahun-tahun ke depan. Maka kita harus berpegang teguh kepada hal yang kemudian menjadi kunci kemudahan dalam hidup kita. Apa itu? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak, mari kita sama-sama di malam hari ini kita azamkan jangan sampai tidak sholat ke masjid. Pak, orang soleh itu sholatnya ke masjid. Ada nggak Pak laki-laki beriman soleh tapi sholatnya nggak di masjid? Ada, itu bukan laki-laki soleh baik, laki-laki solehah. Ya. Karena yang sholatnya di rumah ini siapa? Perempuan gitu. Ya kalau laki-laki yang soleh itu sholatnya di masjid. Nah, walaupun memang beberapa mazhab berbeda pendapat. Kalau mazhab Syafi'i itu sholat di masjid itu sunnah muakkadah. Ya. Tapi mazhab-mazhab yang lain, semisal mazhab Imam Ahmad dan Imam Malik itu wajib. Sholat di masjid itu wajib. Ya, menurut beliau. Karena di dalam banyak pendapat itu kita itu sholat khauf dalam keadaan perang itu wajib berjamaah. Jadi orang-orang perang itu ada sholat namanya sholat khauf yang satu rukuk satu berdiri. Nanti kalau yang sujud giliran, gitu, saling menjaga. Itu aja kata para ulama. Kondisi perang saja berjamaah masih wajib, apalagi kondisi nyaman. Sehingga para ulama mengatakan kita ini diwajibkan sholat berjamaah. Karena susah saja masih diwajibkan. Disyariatkan begitu pada para ulama. Tapi dalam mazhab Syafi'i alhamdulillah kita disunahkan saja ya. Kalau wajib bahaya juga ya. Kita ini sekarang mulai sedikit mengalami kemajuan, semakin hari semakin maju. Dulu 4 soft, 3 soft. Saya itu sering kok di Pangkalan Bun itu Pak, 10 tahun, 15 tahun yang lalu sholat di masjid-masjid besar ya. Surajul Muhtadi, Nurul Huda sama namanya ya. Sebagainya itu bisa sampai 3 soft, 4 soft. Sekarang kalau sampai datang itu masjid itu coba rasakan sendiri itu kayak 2 soft. Atau soft itu kemajuan tuh ya. Softnya maju maksudnya dari 4 jadi 3 jadi 2. Itu di mana-mana. Tapi memang ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwasanya orang Islam kekuatan Islam ini nanti akan terurai lepas satu persatu. Ya. Awal dulu ya. Hukumnya yang pertama nanti terlepas itu adalah hukum-hukumnya. Tapi yang nanti wa aqamus shalah, yang nanti akan lepas di akhir itu sholat. Jadi kalau kita ini
sudah mulai banyak yang meninggalkan sholat berjamaah. Nah, ini tanda-tanda ya, tanda-tanda. Jangan sampai kita menjadi orang yang juga ikut-ikutan menjadi tanda-tanda ya. Ya, tanda-tanda akhir zaman sebenarnya ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari sama-sama kita ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi semua masalah kita itu karena mindset kita. Maka yang pertama harus kita rubah adalah cara pandang kita terhadap kehidupan. Bahwasanya kehidupan diciptakan Allah untuk ibadah dan kita di dalamnya diciptakan Allah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, resolusi kita adalah qalbun, ya, hati kita. Kita tata hati. Nah, gimana cara menata hati, Pak Ustaz? Adam, gimana cara menata hati? Kata para ulama, cara menata hati adalah pertama dipaksa, kedua biasa, ketiga butuh. Maka hati yang masih enggan dengan Allah ini harus dipaksa dekat dengan Allah. Sampai apa? Sampai hati menjadi biasa dekat dengan Allah dan sampai hati kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita ini, Pak, kalau Pak dibiasakan bangun subuh atau bangun pagi, mereka nggak akan merasa butuh untuk bangun pagi. Sampai kalau kecil, bangunkan mereka dipaksa kan? Dipaksa. Ya. Kalau sampai nggak paksa, nggak bakal pernah biasa. Dipaksa, lama-lama biasa. Terbiasa, lama-lama menjadi butuh. Maka hati kita ini perlu diasah, dibiasakan. Maka diazamkan, digerakkan, ya. Hati kita. Kita ini kan semua bergerak karena apa? Karena perasaan. Wah, bosan kita ini gerak karena berpikir, pemikiran. Oh, enggak, Pak. Sampean itu makan karena apa, Pak? Rasa itu. Rasa apa? Rasa lapar. Sampean mau ke kamar mandi itu bergerak. Karena apa? Karena perasaan. Rasa kebelet. Sampean mau ke sini karena ada apa? Rasa apa? Rasa sungkan, ya. Mungkin rasa pengen, ya. Rasa senang kumpul orang-orang, rasa itu. Tapi ada juga yang nggak mau berangkat, kenapa? Ada perasaan juga, enggan, sungkan. Perasaan apa? Perasaan nggak enak kumpul orang banyak. Itu perasaan semua. Dan perasaan itu dilatih. Makanya Rasulullah SAW dan para ulama itu memberikan kita pelajaran. Ketika kita ingin terbiasa merasa nyaman, maka ada yang namanya riyadhah. Nah, ini riyadhah. Makanya setiap hari kita diriyadhah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita merasa butuh dengan Allah, ketemu 5 kali sama Allah sehari minimal. Karena panggilan salat itu, Pak, nomor teleponnya 5. 2, 4, 3, 4. Tapi kita sekarang banyak ganti telepon 00300. Betul? Iya, 3-nya maghrib doang, maghrib namanya. Ya. Kalau kita ada 24434. Kalau 00400 nomor siapa? Manajer. Ya. Nomor manajer mungkin ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pelatihan setiap hari. Kalau kita nggak ketemu tiap hari, gimana mau biasa? Sampean itu biasa sama istri ngomong seperti itu di kamar, di mana segala macam, karena biasa. Coba dulu kalau pertama ketemu, ya semua dijaga, ini dijaga. Tapi karena sudah terbiasa, kedekatan itu muncul, ketidaksungkanan itu muncul, ikatan itu muncul. Nah, dengan Allah juga demikian. Dan yang ketiga, perbuatan. Kita resolusi, mari sama-sama kita bergerak. Jangan malas gerak. Jangan malas gerak. Mau dapat panen banyak harus gerak. Kalau sampai bergerak panen itu karena apa? Pengen gaji, pengen dapat target, pengen apa, dapat imbalan. Maka buat itu untuk diri sampean. Motivasikan diri supaya bergerak. Kita ini kadang-kadang nggak bergerak karena kurang motivasi. Ngapa datang ke masjid 5 hari nggak dapat apa-apa? Karena memang Allah mengatakan
yuhibbul ajilah. Ya, kita ini suka yang cepet-cepet, yang maunya itu kalau ngelakuin langsung dapat. Ya, kalau kerja lanen, selesai kerja harian kerja, ya, dapat HK, kemudian tiap bulan diakumulasikan dapat gaji tanggal sekian, nah, semangat. Tapi kalau pahala kapan Pak panennya? Mesti mati dulu. Ya, makanya saat awal surah Al-Baqarah itu punya apa? Dzalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa yang pertama tandanya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi kita ini Pak semuanya gaib. Salat itu pahalanya gaib. Berbuat baik itu pahalanya gaib. Beribadah itu gaib, belum dapat Pak. Mau dapat syafaat Rasulullah gaib itu Pak. Belum. Yang semakin kita yakin, semakin kuat, semakin terbayang hingga hakul yakin, ainul yakin, ainul yakin, baru di situ kita bisa bergerak. Gimana caranya? Caranya adalah dengan ngaji, belajar, ketemu guru, ya supaya kebayang. Nah, Masya Allah. Mudah-mudahan sampai istiqomah semuanya, amin. Amin. Dan yang ibu-ibunya juga istiqomah, amin Bu ya. Mudah-mudahan semakin solihah, semakin mudah hidupnya, semakin soleh suaminya, semakin taat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin sayang dengan sampean. Bapak-bapaknya juga semoga istrinya semakin solihah, auratnya semakin terjaga, semakin tertutup, semakin mulia, anak-anaknya soleh dan solehah. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan hidup di dunia, juga keistiqomahan hidup di dunia, dan surga nanti kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu pas 1 jam. Pas ya. Karena saya mintanya 1 jam. Nanti kalau kelebihan lebih juga ya. Nah, canda saja. Alhamdulillah Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih. Besok masih cuti gitu. Masih cuti, alhamdulillah. Masih diberikan hari libur ya. Alhamdulillah. Tapi berbuat baik, istiqomah, jangan pernah libur Pak. Sholat tidak ada liburnya Pak ya. Karena Israel datang bukan nomor urut Pak, nomor cabut. Kalau nomor urut susah ya. Saya aman. Kalau Pak Andri cepat. Andri, kalau Muhammad ada masih tengah-tengah Pak. Ya. Kalau nomor cabut, sayangnya nomor urut, bukan nomor cabut ya. Dicabut-cabut aja dia. Ya. Kalau sudah datang yang nyabut selesai urusan. Nah, masalahnya ini kita nggak tahu kapan dicabutnya. Kalau dicabutnya itu ada pemberitahuan gampang, ya. Itu sudah hal itu biasa. Anda ikut tahu, katanya gitu ya lagunya ya. Ketahuan umurnya ya. Iya. Zaman dulu lagunya bagus-bagus Pak. Anda ikut tahu kapan tiba ajalku. Atau lagu Bila Israel kan gitu. Tentang memanggil, bagus lagu dulu. Sekarang apa Pak? Kicau, ya. Kicau mania. Nah, itu ya. Nah, lagunya begitu ya. Kicau aja gitu ya. Ada tak bola balik apa dapat apa? Kalau lagu dulu masih bagus-bagus, Masya Allah ya. Masya Allah. Sekarang ini kita kurang hiburan, nggak ada isi. Ya. Hiburannya banyak tapi nggak ada isinya. Kalau zaman dulu orang duduk itu punya hiburan, ada isinya. Berdiri di pinggir jendela kebuka malam-malam langsung jadi puisi kan gitu. Kalau orang dulu ya buka pintu ya. Kenapa itu buka jendela dingin luar biasa, ibunya negur. Nah, kenapa di jendela dingin sekali? Tenang ibu, dinginnya malam ini tidak sedingin hatinya pada gitu. Luar biasa. Orang zaman dulu Pak, duduk di warung lihat tahu isi aja bisa berpuisi dia. Tahu isi, tahu aja ada isinya. Kenapa hatiku kosong? Gitu. Insya Allah ya. Gitulah. Itu intermezzo saja. Bapak Ibu yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang singkat padat ini adalah bagian dari kebaikan dari Allah. Amin. Saya tak penting, yang penting itu berkahnya Pak. Ya, yang penting itu kita cari berkahnya, karena hidup ini tidak ada lain, tidak ada bukan, yang kita cari adalah keberkahan. Yang berkah itu apa? Berkah itu sedikit cukup, banyak
sedikit, mudah-mudahan cukup bagi kita, nggak usah banyak-banyak. Kalau punya banyak membahayakan. Ya, mudah-mudahan istri kita berkah, suami kita berkah, keluarga kita berkah, pekerjaan kita barokah. Allah memberikan kita keberkahan dalam setiap hidup kita dengan ujian yang banyak, ekonomi yang lagi susah, BBM yang lagi naik, tapi kalau berkah sedikit cukup, banyak tidak membahayakan. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Ini acaranya di sini apa juga? Langsung tutup doa. Oke, mari kita sama-sama buka hati kita tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan bersama-sama berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Zat yang menguasai hati, pikiran, keluarga, anak-anak kita, kehidupan kita, alam dunia dan alam akhirat kita, Zat yang maha segalanya, menguasai atas segala sesuatu. Jangan dibatasi hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah maha besar, hajat kita yang kecil. Maka kita sama-sama berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ala kulli niyatin sahihatin wa kulli hajatin sahihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصواب من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة وربا غفورا التي تطلق الإسلام فيها كافة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر علينا ولا تعسر علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعد هذا تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل البركة والسلامة والعافية والسكينة والنعمة يا الله في هذه الأيام المباركة وبهذه الشهر المباركة
يا الله يا فتاح يا عليم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب الحساب وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب جهنم وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Saya akhiri. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal